warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV, jamaah ibu-ibu yang sudah hadir di studio, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua bisa kembali menyapa pemirsa Sinpo TV dalam acara Ngobrol Perkara Ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Ngopi yuk. Luar biasa semangat sekali ibu-ibu. Dan tentunya kita sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mas Arif. Semangat Pak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu sehat afiat. Amin, amin ya robbal alamin. Tapi sebelum kita ngobrol nanti dengan Pak Ustadz, saya pengen ngobrol dulu nih dengan ibu-ibu yang ada di studio. Kira-kira niatnya datang ke studio ini apa? Boleh? Ada yang mau cerita? Malah ketawa. Oh, mau ngaji, mau ketemu Pak Ustadz. Oh, mau ketemu host, masuk TV. Apapun niatnya, mudah-mudahan demi kebaikan untuk menuntut ilmu ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah. Karena tema kita di pagi hari ini yakni urgensi niat. Mudah-mudahan pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah ini niatnya juga untuk mendengarkan tausiah, untuk menambah ilmu, sama dengan niat dengan ibu-ibu jamaah yang ada di studio. Untuk itu langsung saja kita akan mendengarkan bagaimana materi tentang urgensi niat yang akan langsung disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV, Mas Arif dan semuanya, semoga kita selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita ngobrolin niat. Niat ini sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan, dan memang dirasakan oleh orang yang melakukan dari kerjaan tersebut. Kalau kita kaji dalam ilmu fikih, definisi niat itu qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu dan niat itu ditempatkan di awal dari pekerjaan itu. Sudah maklum ketika kita mau wudhu, ya niatnya ketika saat pertama memulai wudhu. Saat mau sholat, maka kita menempatkan niat sholat ya di awal sholat tersebut.
Ada yang sedikit berbeda Mas Arif, yaitu niat puasa wajib, puasa Ramadan. Itu harus niatnya mulai dari malam hari. Itu definisi niat. Kemudian niat itu mahalluha, tempatnya fil qalbi, di dalam hati. Lah, ngucapin gimana? Kalau mau puasa pada baca bareng-bareng nawaitu shauma ghadin. Nah, itu apa? Itu bacaan niat, bukan niat. Niat itu mahalluha, tempatnya fil qalbi, dalam hati. Wa amma talaffudzu, adapun melafatkan, membacakannya, mustahabun, dianjurkan. Seandainya hanya di dalam hati tidak dibacakan, sah, udah bener itu niat. Lah, langsung urgensi niatnya itu apa? Atau pentingnya niat itu apa? Satu, niat itu membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Kalau ada dua pekerjaan sama persis ini dua pekerjaan ini, tapi bisa yang satu bernilai ibadah, yang satu tidak, yang membedakan adalah niat. Contoh, ketika kita masuk ke ruangan masjid, mungkin niat dari rumah mau taraweh, mau majelis taklim dan lain-lain, itu insya Allah itu pahala kita itu. Tapi akan ada pahala tambahan lain ketika kita masuk niat i'tikaf. Nah, ngomong-ngomong tadi ketika masuk masjid udah niat i'tikaf belum? Udah apa belum? Nah, udah niat dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Niat i'tikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Sampai nanti kita meninggalkan masjid ini, selama kita berada di dalam masjid ini ada pahala yang terus mengalir, yaitu pahala i'tikaf. Tapi kalau tidak, ya tidak. Walaupun mungkin capeknya sama, durasinya sama, tapi ada niat yang berbeda, maka pahalanya juga membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Contoh lain, sama-sama kita basuh wajah, basuh kedua tangan, basahi rambut, basuh kedua kaki. Kalau diniati wudhu jadi wudhu, kalau tidak diniati wudhu ya enggak, dapatnya cuma bersih sama seger aja. Padahal pekerjaannya sama, yang membedakan niat. Maka fungsi niat yang pertama membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Yang kedua, fungsi dari niat itu menentukan tingkatan ibadah. Ibadah itu bisa dikatakan wajib, bisa dikatakan sunnah, yang menentukan adalah niat. Contoh, ketika kita sholat qobliyah subuh dan sholat subuh, bagi yang sholat subuh nggak pakai kunut, bedanya apa? Niatnya kan bedanya. Padahal yang qobliyah subuh itu dapat pahala sunnah, yang subuh dapat pahala wajib. Yang membedakan apa? Kalau nggak pakai kunut. Kalau yang pakai kunut mungkin dibedakan dengan kunut. Yang nggak pakai kunut, yang membedakan cuma niat. Maka bisa membedakan antara ibadah wajib, ibadah sunnah. Bahkan pekerjaan yang sama bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram gara-gara niat. Kita ngasih duit 1 juta, tapi niatnya bayar utang. Hukumnya apa, Bu? Bener nih? Masih punya utang? Seragam-seragam udah pada lunas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur-syukur ditraktir sama ketua majelis taklim ya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dilanjut nanti, monggo Mas Arif. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini tadi terkait dengan niat, memang susah-susah gampang ya Ustadz ya, karena cuma kita yang tahu niatnya di dalam hati, orang lain tidak bisa tahu. Sama sekali nggak tahu, hanya tahu kayaknya ikhlas, kayaknya ngaji. Tapi Ustadz, kita akan lanjut lagi nanti perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Ngobrol Perkara Ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Ngopi yuk. Pemirsa Sinpo TV, Anda kembali menyaksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Ngopi yuk. Masih membahas tema kita pada pagi hari ini, yakni tentang urgensi niat. Di segmen kali ini saya akan memberikan kesempatan untuk ibu-ibu jamaah yang ingin bertanya terkait dengan niat. Boleh, siapa yang mau tanya boleh tunjuk tangan Ibu. Oh, silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Agustina dari TPA Al Muhajirin. Mau nanya nih Pak Ustadz, bagaimana jika seseorang melakukan amal ibadahnya tapi niatnya dengan tidak baik? Sekian dari saya, mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasiko dari Masjid Taklim Al Muhajirin. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah boleh melakukan ibadah tapi ada niat selain lillahi ta'ala? Mohon penjelasannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Kalau dari dua pertanyaan mungkin hampir sama-sama ya Pak Ustadz. Ibadah tapi niatnya beda, agak lain nih. Niatnya nggak baik. Kami persilahkan Ustadz untuk menjawabnya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Pertanyaan yang pertama, boleh nggak kita melakukan ibadah tapi punya tujuan yang tidak baik? Misalnya ia puasa, hari ini Kamis nih puasa, tapi ada tujuan lain supaya untuk boleh nggak itu? Nah, dalam kaidah fikih dikatakan al-umuru bi maqasidiha, atau dalam hadis tadi yang Mas Arif bacakan di muqaddimah awal, innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal itu nilai pahalanya yang sangat berpengaruh salah satunya adalah niat. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini asbabul wurudnya, yaitu ketika perpindahan atau hijrah dari Makkah ke Madinah. Pada saat hijrah ini niat dari sahabat itu ya macam-macam. Ada yang memang lillahi ta'ala, ada yang karena ada gebetannya pindah, ikut pindah. Jangan dikira semuanya ikhlas, enggak. Ada yang pengen, waduh, udah saya gebet bertahun-tahun malah hijrah ke Madinah, ikut ada yang wah siapa tahu nanti bisnis saya di Madinah jadi tambah berkembang, pindah. Jadi ketika hijrah itu pun tidak semuanya lillahi ta'ala. Yang diperoleh innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa seseorang itu akan memperoleh dari apa yang ia niatkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, boleh enggak kita menjalani ibadah tapi ada niat lain selain lillahi ta'ala? Dalam ikhlas atau dalam lillahi ta'ala itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang tertinggi adalah lillahi ta'ala, yang benar-benar lillahi ta'ala, enggak ada niat lain sama sekali, enggak ada. Wis pokoknya mau surga mau neraka apalagi rezeki lancar, enggak, yang diniati cuman lillahi ta'ala, Allah saja. Ini tergambar ada seorang kisah ulama wanita namanya Robi'ah al-Adawiyah. Ketika ia ditanya, wahai Robi'ah, ibadahmu kok kayak begitu sih, tekun, apakah kamu pengen surga? Enggak, saya enggak pengen surga. Bahkan seandainya kata Robi'ah, ibadah saya yang seperti ini kok saya nanti ternyata oleh Allah dimasukkan neraka, saya ikhlas saja. Terus pokoknya yang saya cari hanya Allah. Ini tingkatan yang tertinggi. Kemudian tingkatan yang kedua, lillahi ta'ala sih, cuma ada tujuan lain, pengen surga, pengen takut atau pengen selamat dari neraka. Misalnya saat Ramadan dulu sering kita baca doa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika. Nah, kita ibadah lillahi ta'ala tapi masih mengharap ridhonya Allah, itu lillahi ta'ala, tapi juga masih mengharap jannah, surga. Kita takut sama nerakanya dan juga takut supaya terhindar dari murkanya. Ini tingkatan ikhlas atau lillahi ta'ala, tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, lillahi ta'ala tapi masih ada niat supaya pengen urusan dunianya lancar. Misalnya ibu-ibu yang rajin duha, ketika ditanya rata-rata kita jawabnya pengen rezekinya
lancar, pengen usahanya bagus. Apa nggak boleh? Boleh. Wong ketika kita niat sudah usolli sunat duha lillahi ta'ala. Tapi ada niat yang terselip supaya ibu yang doa duha di rumah, suami yang di luar bekerja dilancarkan pekerjaannya, yang berusaha dilancarkan usahanya. Ada yang di malam hari mengistiqomahkan idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah dan seterusnya. Niat iya baca Quran lillahi ta'ala, tapi ada niat lain untuk memperoleh urusan dunianya. Ada yang baca sehabis sholat Jumat, ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id. Wong kita itu asal ada guru, kiai, ustadz ngasih amalan, doa, rezekinya lancar, semangat. Oh iya, bener kan? Wong kadang kita ngaji Pak Ustadz, rezeki saya kok seret, minta doanya dong, minta amalannya dong. Kadang sampai amalan nggak masuk akal aja dijalani loh mas. Entah itu amalan bahasa Arab, apa bahasa Jawa, apa bahasa diamalin. Asal pokoknya asal urusan rezeki. Ya, pernah dengar nggak amalan yang nggak jelas tapi dijalani? Ya Rabbana ya Qudus sahilana bil pulus. Yang merah alus-alus, yang biru mulus-mulus. Ya asal urusan rezeki semangat jalani, padahal amalan nggak jelas ya dijalani. Lah apakah nggak boleh? Loh, asal ada niat memang lillahi ta'ala ya boleh-boleh aja. Tujuan titik akhir poin kita itu Allah. Masalah tadi urusan dunianya lancar, rezekinya lancar itu bonus. Jadi dalam kita menjalani niat itu tadi, ada yang memang murni Allah, ada yang pengen dapat urusan akhirat, ada yang pengen dapat urusan dunia. Ini tingkatan-tingkatan dalam kita beribadah. Niatnya itu tadilah. Melanjutkan tadi yang segmen awal yang belum beres, masalah niat, bahwa niat itu berpengaruh besar dalam setiap yang kita lakukan. Yang kita lakukan itu akan bisa bernilai wajib, bisa bernilai sunnah, bahkan bisa menjadi haram ya karena niat. Bahkan ada pekerjaan yang zahirnya itu urusan dunia, tetapi di akhirat nanti nilainya, pahalanya besar ya karena niat. Ada yang pekerjaan itu zahirnya kayaknya urusan akhirat, tetapi nanti justru malah di akhirat nggak ada nilai apa-apa, yaitu juga karena niat. Maka perbaiki niat. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Mas Arif dilanjut. Terima kasih Pak Ustadz, mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari ibu-ibu tadi. Jadi memang yang namanya niat ini ada banyak tingkatannya ya Ustadz. Yang terpenting tetap lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Masalah ada embel-embel bonus. Bonus. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan juga pemirsa Sinpo TV. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Pemirsa Sinpo TV, Anda kembali menyaksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di segmen ketiga dan di segmen ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Ustadz terkait dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini, yakni terkait dengan urgensi niat. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Niat ini sangat penting dalam setiap amaliyah kita. Yang mempengaruhi amaliyah kita itu berkualitas dan tidaknya ada 4. Yang pertama ilmunya, yang kedua niatnya, yang ketiga sabarnya, yang keempat ikhlasnya. Lah dari keempat ini yang poin kedua adalah niat. Dari niat sesuatu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, tergantung dari niat. Tadi di segmen awal tadi saya pertanyakan, ketika kita ngasih duit 1 juta misalnya, tapi dengan niat untuk membayar hutang,
maka itu hukumnya wajib, maka pahalanya juga wajib. Maka kalau punya utang jangan jalan-jalan dulu. Utang belum dibayar, update status lagi jalan-jalan. Melihat yang ngutangin kan deg-degan. Yang kedua, bisa menjadi sunnah. Duit yang 1 juta itu bisa menjadi pahala sunnah ketika kita niatkan buat sodakoh. Misalnya pulang syuting, teman-teman ayo makan bakso semua, saya yang bayar. Begitu total pas 1 juta lempeng. Nah, itu nilainya sunnah. Tapi ada yang 1 juta bahkan menjadi haram. Misal, ini kan bentar lagi musim kenaikan anak sekolah. Kebetulan anak kita istiqomah di kelas 2. Istiqomah Mas Arif. Istiqomah, jangan bilang nggak naik. Bahasanya kasar. Istiqomah. Jujur. Anak istiqomah. Lah kemudian ya Allah, anak saya istiqomah. Jamaah saya aja anaknya pada pindah ke kelas 3, anak saya kok enggak. Akhirnya kita datang tuh ke wali kelas. Bu, anak saya kok masak di situ. Ini ada uang 1 juta. Pindahin anak saya ke kelas 3, jangan kelas 2 mulu. Hukumnya apa? Nah, tahu ya? Nah, jangan sekali-kali. Pokoknya istiqomah, biarin aja istiqomah dah. 1 juta bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram. Padahal duit yang kita keluarkan sama. Yang beda apanya? Niatnya. Nah, tadi di segmen sebelumnya juga saya sampaikan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya cukup panjang, cuman saya ambil kesimpulannya saja. Ada urusan sepertinya urusan dunia. Ibu dagang, ibu nyapu di rumah, ngepel beres-beres rumah. Itu kan zahirnya urusan dunia tuh ya. Mungkin ibu yang diantaranya ada yang jadi petugas nyatetin jentik nyamuk ya, Pak? Jentik nyamuk dicatetin. Nah itu kan zahirnya urusan dunia kan? Mas Arif jadi host, jadi presenter, abang-abang yang kameramen, zahirnya urusan dunia, dia kerja. Tetapi nanti di akhirat bisa bernilai besar pahalanya bihusnin niyah, karena bagusnya niat. Kalau niatnya bagus, walaupun itu zahirnya urusan dunia, akan berubah menjadi pahala yang besar. Sebaliknya, ada urusan yang zahirnya itu urusan akhirat, kayaknya urusan akhirat, tetapi karena punya niat yang tidak baik, tadi ibu yang bertanya tadi, zahirnya urusan akhirat, ya puasa Senin Kamis, tapi tujuannya wes, angel. Kemudian kayaknya ngurusin ibadah, punya travel haji, travel umroh, kayaknya yang nih ngurusin masjid, ngurusin majelis taklim, tapi ada udang di balik rempeyek. Nah iya, ada udang di balik itu, walaupun itu zahirnya urusan dunia loh, urusan akhirat loh, zahirnya urusan akhirat, tapi nanti di hadapan Allah sama sekali nggak ada nilainya, karena bisu inniyah, buruknya niat. Lalu apakah kita hanya berniat saja walaupun pekerjaan kita buruk? Ya nggak bisa. Misalnya kita nyolong, tapi niatnya nanti saya kalau dapat nyolong kan saya bagi-bagi buat sedekah. Loh ya nggak bisa. Niat baik tidak bisa diterapkan di sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang mubah itu boleh dikerjakan, boleh ditinggal. Makan, tidur. Loh, tidur itu kan perkara mubah, tapi akan punya nilai pahala besar kalau memang diniati baik. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau tidur daripada melek gosip melulu, mending bismikallahumma ahya wa bismika. No, selama ia tidur tapi niatnya ngindari maksiat, maka dalam tidurnya itu ia akan pahalanya ngalir. Sesuatu yang mubah itu akan punya pahala besar apabila diniatkan baik. Tapi sesuatu yang kelihatannya urusan akhirat sekalipun, tapi kalau niatnya tidak baik, maka di akhirat enggak ada nilai apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Jadi memang niat ini memiliki kekuatan yang besar sekali ya Pak Ustadz ya, karena bisa mengubah nilai pahala, bisa mengubah sesuatu yang tadinya mubah bisa menjadi wajib, bisa sunnah.
atau bahkan haram. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Dan juga terima kasih untuk seluruh jamaah ibu-ibu yang sudah hadir. Terima kasih pula untuk seluruh pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan Ngopi Yuk pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan program Ngobrol Perkara Ilmu ataupun Ngopi Yuk bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto setiap hari jam 5 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai pamit undur diri mewakili seluruh kru yang bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan wa waladan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah